Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Eka. Kali ini saya akan membahas mengenai syarat sah transaksi bisnis. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake this love. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Keeps you up at night, yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts, feeling straight. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. To see the way you look at me is such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control It's the too pain. late to try to go obtain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need to save it. Something good will come from creation. And when we think that the world's too anxious, we'll adapt to more, survive and save it. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. Audio Jungle. Syarat sah perjanjian menurut Burgerlich Wettbeck ya, secara hukum tidak semua transaksi bisnis selalu memenuhi syarat, baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Transaksi atau perjanjian bisnis yang mengandung unsur penipuan atau melanggar undang-undang dan kesusilaan merupakan transaksi yang tidak memenuhi syarat. Transaksi atau perjanjian bisnis yang tidak memenuhi syarat bisa merugikan para pihak atau salah satu pihak. Karena itu, para calon pebisnis perlu memperhatikan syarat-syarat bisnis yang telah diatur dalam undang-undang. Tentunya ada beberapa pasal yang mendasari. Jadi pasal 1320 BW ada 4 syarat sah suatu transaksi bisnis. Jadi yang pertama itu adalah ada kata sepakat. Maksudnya, tidak boleh ada unsur paksaan atau tipuan dalam membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua itu adalah cakap dalam bertindak.
dewasa pada usia 21 tahun untuk transaksi tertentu, terutama yang melibatkan pejabat notaris. Jadi misalnya transaksi tanah dan bangunan. Khusus untuk syarat kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenaga kerjaan ya, ialah 18 tahun. Mereka yang sudah nikah dianggap juga sudah dewasa. Kemudian kedua, itu tidak berada dalam pengampunan. Artinya pihak yang bertransaksi tidak dalam keadaan sakit mental atau sakit jiwa atau masih anak-anak di bawah umur kurang dari 17 tahun. Dan yang ketiga, itu adalah ketentuan cakap menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Itu berkenaan dengan jasa konstruksi ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek yang tidak memenuhi syarat teknik hingga proyek gagal dipidana maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 5% untuk melaksanakan dan 10% dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan. Nah, itu adalah pasal 02 ya. Kemudian pasal yang selanjutnya mengenai hak tertentu, artinya setiap transaksi itu membutuhkan objek. Jadi tidak ada perjanjian bisnis yang tidak memiliki objek. Karena itu, apabila suatu transaksi atau perjanjian tidak memiliki objek, maka perjanjian itu otomatis batal demi hukum. Bisa saja kita beri contoh bahwa perkawinan itu merupakan suatu lembaga yang sakral dan wajib disahkan oleh negara, sehingga kontrak tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian mengenai kausa atau penyebabnya halal. Artinya, transaksi bisnis yang dilakukan para pihak itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, contohnya bisa mengenai transaksi perdagangan manusia ya, human trafficking ya. Jadi kemudian juga ada narkoba dan lain-lain. Nah, itu mengenai pasal 1320 BW. Kita lanjutkan mengenai prinsip-prinsip kontrak menurut Unindroit ya. Jadi di sini Unindroit itu merupakan sebuah unit di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus mengharmoniskan ya hukum bisnis atau kontrak dagang internasional. Jadi sejak 1 Januari 2009 Indonesia itu telah resmi menjadi anggota ke-63 melalui instrumen aksesi pada Statuta Unindroit ya. Jadi ada pasal 11 mengenai Unindroit yang menyatakan bahwa para pihak itu bebas membuat kontrak yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi mereka. Kemudian juga ada pasal 14 yang berbunyi mengatur pentingnya prinsip itikat atau niat baik dari para pihak dalam membuat dan menjalankan transaksi atau kontrak bisnis. Kemudian ada pasal 1.7 ya mengatakan kontrak atau transaksi bisnis itu tidak boleh membawa keuntungan yang timpang di antara para pihak. Kita lanjutkan kembali mengenai kontrak karya dengan perusahaan asing. Tentunya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang dianggap sebagai badan usaha yang berkelas internasional tentu sangat paham tentang pentingnya transparansi dalam mengambil kebijakan dalam pemerintahan.
termasuk dalam pembuatan kontrak karya. Jangan sampai kebebasan para oknum elit politik itu justru membungkam hak rakyat untuk tahu proses pembuatan kontrak karya jika ternyata proses demokrasi itu belum dilakukan di masa lalu, maka kontrak karya itu bisa dianggap cacat prosedur. Kemudian negara-negara maju ya tentunya memahami dan menghargai prinsip demokrasi dan transparansi di Indonesia. Nah, mengenai kesepakatan pengakuan itu berdasarkan Incoterm ya, itu ada 13 istilah dalam Incoterm. Yang pertama bisa kita lihat di sini itu adalah EXY, yang mana itu adalah pihak penjual itu menentukan tempat pengambilan barang ya. Kemudian yang kedua itu adalah VCA, itu adalah penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pengangkut di tempat yang ditentukan ya. Yang ketiga itu ada FASH ya. Itu artinya penjualan itu bertanggung jawab ya sampai barang itu berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat ya. Jadi ini khusus untuk transportasi air ya. Kemudian yang keempat itu ada VOB, free on board ya, yang mana pihak penjual itu bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat ya. Kemudian yang kelima itu adalah CVR, itu adalah pihak penjual menanggung biaya sampai kapal itu memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Ini juga khusus transportasi air. Kemudian yang keenam itu adalah CIF, yaitu sama seperti CVR ya, dan ditambah dengan pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Yang ketujuh itu adanya CVT ya, dia penjual itu menanggung biaya sampai barang itu tiba di tempat tujuan. Namun tanggung jawab itu hanya di saat barang itu diserahkan ke pihak pengangkut. Yang kedelapan CIP itu adalah sama seperti CPT, hanya ditambah tentang kewajiban penjual itu membayar premi asuransi untuk barang yang dikirim. Dan yang kesembilan itu adalah DIF, itu mengenai pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang itu tiba di perbatasan negara tujuan. Kemudian mengenai biaya cukai, izin impor itu menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Yang ke-10 itu adalah DIS. Nah, ini adalah pihak penjual itu bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang itu merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar ya. Kemudian kita lanjutkan 3 lagi ya, yaitu yang ke-11 itu adalah DEQ, yang mana pihak penjual itu bertanggung jawab sampai kapal pembawa barang itu merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan simpan di dermaga. Yang nomor 12 itu adalah DDU, itu adalah pihak penjual bertanggung jawab ya mengantar barang itu sampai kepada
tempatnya ya, kemudian tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul. Dan yang terakhir itu adalah DDP. Itu adalah pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang itu sampai di tempat tujuan, termasuk juga mengenai biaya asuransi dan biaya impor. Kemudian juga biaya cukai dan pajak ya dari negara pihak pembeli. Nah, untuk itu kita akan membahas lagi mengenai force majeure ya, yang mana ini adalah transaksi atas objek yang diperjanjikan. Jadi contohnya bisa saja prestasi itu tidak mungkin lagi dipenuhi di luar kesalahan debitur karena benda terbakar atau musnah di luar kemampuan debitur untuk mencegahnya. Jadi ini adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak ya, tidak menutup kemungkinan batal karena keadaan yang memaksa yang terdiri atas dua kategori tadi. Bisa itu force manager ya, kemudian bisa namanya force manage subjektif ya, itu ada dua. Kemudian kita membahas mengenai berakhirnya transaksi atau perjanjian bisnis ya. Jadi menurut pasal 1381 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, KUH Perdata, perikatan perjanjian itu dapat berakhir karena yang pertama nih yaitu pembayaran. Kemudian yang kedua, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Kemudian yang ketiga, pembaharuan utang atau inovasi. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Kemudian yang kelima itu pencampuran utang. Keenam, pembebasan utang. Ketujuh, batal karena pembatalan. Kemudian yang kedelapan itu berlakunya syarat batal. Dan yang kesembilan itu lewat waktu masa kadaluarsa ya, itu. Terima kasih, sampai di sini untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan saya Ibu Eka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.